Siapakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah di alam semesta ini? Apakah dinosaurus, bintang, planet, galaksi, malaikat, jin, iblis, atau manusia? Pertanyaan semacam ini ternyata sudah ada jawabannya dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menjelaskan tentang siapa makhluk yang pertama Allah ciptakan. Banyak riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang awal mula kehidupan di alam semesta ini jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Sebelum bumi ini lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur komponen-komponen kehidupan yang nantinya akan mengisi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sangat gampang bagi Allah untuk menciptakan makhluknya tanpa menggunakan alat apapun. Allah mampu membuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah berkata, kun, yang berarti, jadilah, maka fayakun. Terjadilah apa-apa yang Allah ingin ciptakan. Alam semesta yang sebesar dan seluas ini, Allah sungguh tidak butuh waktu lama untuk membuatnya. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari telah menjelaskan, bahwa makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah air. Hal ini mengikuti riwayat hadits dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang pertama Allah ciptakan bukanlah langit atau bumi, melainkan yang pertama kali diciptakan adalah air. Air inilah yang nantinya banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup kelak di bumi. Seperti yang kita tahu, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari cairan-cairan air. Apabila tubuh kita banyak kekurangan cairan air, maka bisa menyebabkan sakit bahkan hingga kematian. Setelah Allah menciptakan air, kemudian Allah menciptakan arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi arsy berada di atasnya surga Firdaus. Arsy adalah makhluk Allah yang sangat besar dan sangat luas sekali. Makhluk ini memiliki bentuk yang mirip dengan kubah. Selain itu, arsy juga memiliki tiang-tiang penyangga yang sangat besar. Arsy sendiri disebut juga sebagai atapnya seluruh alam semesta ini karena posisinya berada paling teratas sendiri dibanding makhluk lainnya. Arsy Allah selalu dipikul dan dikelilingi banyak sekali para malaikat. Lokasi arsy terletak di atas samudera air. Dalil tentang arsy terdapat juga dalam Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabb-Mu di atas kepala mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bahwa material yang digunakan untuk membangun arsy adalah permata zamrud yang berwarna hijau. Selain itu, arsy juga dilengkapi dengan tiang penyangga yang dibuat dari permata yakut yang berwarna merah. Ukuran dan bentuk pasti dari arsy tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air dan arsy, kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama Al-Qalam atau pena. Al-Qalam adalah makhluk besar yang dicipta menjadi pena takdir bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ubadah bin Al-Samit ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa pertama-tama makhluk diciptakan oleh Allah adalah kolam atau pena. Allah berfirman, tulislah. Pena menjawab, apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir yang telah terjadi dan akan terjadi selamanya, sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Al-Qalam untuk mencatat hal-hal dan takdir-takdir yang kelak akan terjadi di kehidupan alam semesta ini hingga kelak datangnya hari akhir yakni kiamat. Seluruh informasi takdir manusia semua telah ditulis Al-Qalam di dalam Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah lembaran-lembaran kitab yang berisi catatan info lengkap tentang peristiwa kehidupan yang kelak akan terjadi di kehidupan manusia dan alam semesta. Hidup, mati, kaya, miskin, kiamat dan kisah awal zaman hingga akhir zaman lengkap tercatat. Catatan dan kalam Allah yang ditulis Al-Qalam, tidak akan pernah hilang sedikitpun di dalam Lauhil Mahfuz. Setelah Allah menciptakan air, arsy, dan Al-Qalam, kemudian Allah menciptakan makhluk lainnya seperti bumi dan langit. Jarak waktu antara diciptakannya bumi, langit, dengan Al-Qalam, adalah selama 50.000 tahun lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menulis takdir pada makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya semua langit dan bumi. Ia berkata, dan arsy Allah berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Bumi ini kelak akan menjadi tempat para manusia, setan, jin, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya hidup. Urutan-urutan di atas sesuai dengan hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah dahulu tidak ada sesuatu pun selainnya. Arsinya di atas air. Lalu Allah menulis takdir, segala sesuatu di At-Sikr atau lembaran catatan takdir, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Namun dari para ulama masih banyak yang berbeda pendapat tentang urutan yang tepat mengenai makhluk yang paling pertama diciptakan Allah. Ada yang mengatakan Al-Qalam lebih dahulu diciptakan, ada pula yang mengatakan bahwa Arsy dahulu yang diciptakan. Setelah makhluk-makhluk di atas diciptakan semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan makhluk-makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan makhluknya yang bernama Anar atau neraka. Makhluk ini kelak akan menjadi tempat pembalasan dan disiksanya manusia yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dan setan kelak akan bersama-sama menjadi penghuni di dalamnya bersama teman-temannya dari golongan manusia dan jin yang penuh dosa. Orang-orang kafir juga akan hidup kekal di dalam neraka selamanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan makhluk lain yang bernama Al-Jannah atau surga. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan dan fasilitas super mewah yang diperuntukkan untuk orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seluruh kenikmatan yang diinginkan penduduknya semua tersedia. Pelayanan 24 jam non-stop tidak akan pernah berhenti karena begitulah nikmatnya kehidupan surga yang sangat menyenangkan. Surga adalah tempat terindah yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang solih dan beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan makhluk-makhluknya yang lain seperti cahaya, angin, api, matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet di alam semesta, tata surya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya mengatur kehidupan yang kelak akan terjadi di alam semesta ini. Coba kita lihat dan renungkan dari sudut ini, betapa besar dan luasnya galaksi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semua terlihat indah dan sangat menawan. Bumi tidak ada satu titik pun dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan manusia, sungguh tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan dan disombongkan. Ukuran manusia bagaikan embun yang tidak berkulit dan bertulang. Padahal sudut pandang gambar ini hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menciptakan pernak-pernik alam semesta, nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia. Jarak antara diciptakannya manusia dan bumi adalah berkisar 7.000 tahun lamanya. Namun sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu menciptakan malaikat, iblis, dan jin. Tentunya makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mendapat tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Ada hamba-hamba yang taat atas perintah Allah, namun ada juga yang membangkang. Semua makhluk yang Allah ciptakan sudah ditentukan tentang nasib dan takdir yang kelak akan mereka hadapi. Tetapi, takdir bisa dirubah dengan usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.